Assalamualaikum teman-teman. Selamat pagi semuanya. Teman-teman, pembahasan kali ini aku ingin berbagi pengalaman ya. Mudah-mudahan ini jadi solusi juga buat permasalahan-permasalahan aglonema kita semua. Sesuai tema di kali ini yaitu kenapa kutu putih ataupun kutu sisik menyerang daun aglonema kita, daun ataupun tangkai. Jawabannya sesuai apa yang aku alami, teman-teman. Nah, di sini aku tidak bisa mencontohkan bagaimana kutu sisik, bagaimana kutu putih, karena video aku real. Jadi tidak ada yang dibuat-buat. Aku tidak bisa mencontohkan karena bunga-bungaku kebetulan saat ini tidak terserang itu, semua sehat ya. Nah, untuk mempersingkat waktu, jawabannya adalah sesuai yang aku alami. Kenapa kutu putih ataupun kutu sisik menyerang? Kutu putih ataupun kutu sisik menyerang aglonema yang kayak gimana? Biasanya menyerang aglonema yang kurang terurus, aglonema yang kurang sentuhan, dan aglonema yang kurang perhatian, teman-teman. Nah ya, kenapa begitu? Iya, karena waktu itu kejadiannya waktu Lebaran Idul Fitri tahun kemarin. Kebetulan suamiku si Uda itu pulang kampung, teman-teman. Aku nggak ikut, dia pulang kampung selama 2 minggu. Otomatis semua kerjaan, semua tanggung jawab aku yang harus menjalankan, teman-teman. Ini tuh aku sendiri. Jadinya aglonemaku terabaikan. Tidak disemprot sih cuma sekali-kali aja, nyiram asal-asalan, teman-teman ya. Biasanya disiram 3 hari sekali, ini seminggu baru disiram. Pokoknya terabaikan. Biasanya disemprot rutin, semprot daun, semprot pupuk daun, semprot antibakteri, semprot insek. Walaupun suamiku si Uda itu nyemprotnya ya di sela-sela selesai kesibukan aja, malam gitu, pagi-pagi gitu ya, teman-teman. Tapi aglonemanya terurus. Otomatis kutu sisik dan kutu putih itu tidak ada sama sekali. Bunga-bungaku sehat tanpa kutu-kutu seperti sekarang ya. Ini nggak ada satupun kutu putih dan kutu sisik itu menyerang aglonemaku ya. Jadi kutu putih sama kutu sisik itu tidak akan mau menyerang bunga yang terurus, bunga yang sehat, bunga yang dapat perhatian penuh dari kita. Contohnya nih, bungaku udah udah penuh nutrisinya, karena memang bunga-bungaku cuman di sekitaran rumah aja ya, teman-teman. Jadi memang kalau dikurangi nutrisinya mereka tidak akan mungkin bisa seindah ini ya, karena memang sinar mataharinya masih harus disiasati, sirkulasi udaranya juga masih harus disiasati. Jadi otomatis ya mereka itu harus dapat perhatian penuh. Nah, tidak ada kutu putih ataupun kutu sisik sedikit pun, alhamdulillah. Kesimpulannya, kalau bunga-bunga kita tidak mau terserang kutu sisik ataupun kutu putih ataupun kutu-kutu yang lain, perhatikan mereka dengan baik ya, semprot rutin. Nah, kalaupun misalkan tidak disemprot dengan A, B, C, D, minimal dia disemprot dengan vitamin B1 ataupun disemprot dengan air kosong juga lumayan mengantisipasi bunga-bunga kita dari misalkan debu ya. Jangan sampai ada debu-debu yang menempel lama di daun ya. Nah, biasanya kalau misalkan
banyak tebal debu di daun itu yang mengakibatkan juga daun lonyot, teman-teman ya. Seperti itu. Nah, kalau sudah terlanjur terserang kutu putih ataupun kutu sisik, gimana cara penanganannya? Penanganan pertama dicuci, teman-teman ya. Jadi daun yang terkena kutunya dicuci dengan, kalau aku sih suka pakai sunlight. Waktu di saat bunga-bunga terserang kutu-kutu, waktu ditinggalin suamiku itu, aku udah pas datang itu dicuci daunnya satu-satu, teman-teman. Dicuci halus memakai busa dan juga memakai sabun cuci piring. Setelah bersih, satu persatu disemprot dengan dengan insektisida, teman-teman ya. Insektisida yaitu pembasmi hama ya. Karena kutu putih dan kutu sisik itu binatang, teman-teman. Dia itu binatang. Coba deh kalau misalkan kutu putih itu diambil ataupun di daun itu ditekan, pasti berdarah. Nah, itu binatang. Jadi obatnya yaitu pakai insektisida. Insektisida yang biasa aku pakai ini, teman-teman. Pakai Kurakron. Ya minimal disemprot 2 minggu sekali kalau aku ya. Alhamdulillah bunga-bunganya sehat, teman-teman. Tidak ada yang namanya kutu-kutu. Bersih dari kutu-kutu. Ya. Nah, jadi mengapa kutu putih ataupun kutu sisik selalu menyerang aglonema? Kutu putih dan kutu sisik tidak akan menyerang aglonema yang terurus. Intinya, kutu putih kalau ada di bunga-bunga kita, berarti bunga-bunga kita kurang perhatian. Perhatikan mereka dengan telaten, dengan rutin ya, biar tidak ada yang namanya kutu-kutu. Nah, gitu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa jadi solusi juga. Mudah-mudahan sekarang tuh udah tidak ada yang namanya bunga terserang kutu ya. Nah, karena sekarang itu penghobi itu semuanya itu mereka itu memang penghobi, kalau zaman sekarang ya, penghobi yang rajin ya, kebanyakan penghobi yang rajin ya. Jadi kalau bunga ada di tempat penghobi yang rajin, tidak akan ada kena kutu. Nah, kalau ada di antaranya teman-teman yang masih ada kutu-kutu, itulah penyebab dan solusinya ya teman-teman. Mudah-mudahan selalu bermanfaat, dan sampai jumpa di video pembahasan berikutnya. Assalamualaikum.